Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi bersama saya Juni. Kali ini kita akan membahas tentang senyawa karbon dan senyawa hidrokarbon. Kita akan membahas perbedaan senyawa karbon dengan senyawa hidrokarbon terlebih dahulu ya, sebelum nantinya kita bahas lebih mendalam tentang senyawa hidrokarbon. Siap? Ayo kita mulai. Adik-adik, kuy perhatikan gambar barang-barang yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, cuka. Biasanya nih nggak lengkap kalau makan bakso tanpa cuka ini. Tapi, tahukah kamu kalau cuka punya rumus kimia CH3COOH? Yakin deh, pasti beberapa di antara kalian sudah ada yang tahu, ya kan? Nah, terus ini gula. Gula ini pemanis alami yang akan memanisi hidupku. Apaan sih, lebay banget ya. Nah, gula pasir ini dikenal sebagai gula meja atau sukrosa yang diperoleh dari tebu atau gula bit. Gula pasir punya rumus kimia C12H22O11 loh. Kemudian ini alkohol. Kalau kita luka ya atau mau disuntik gitu, biasanya diolesi alkohol 70% agar kuman-kuman pada mati gitu deh. Karena alkohol ini berfungsi sebagai antiseptik yang dapat membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme, juga bisa untuk membersihkan luka dan membersihkan alat-alat medis. Alkohol adalah nama trivial atau nama umum dari etanol. Etanol punya rumus kimia C2H5OH. Next, LPG yang merupakan singkatan dari liquid petroleum gas. LPG ini isinya propana dan butana yang dicairkan. Propana sendiri punya rumus kimia C3H8, sedangkan butana mempunyai rumus kimia C4H10. Nah, dari keempat barang-barang atau benda-benda tadi, dapatkah kalian membedakan yang mana senyawa karbon dan yang mana senyawa hidrokarbon? Oke, sebelum menjawab itu, kalian perhatikan penjelasan berikut. Kalian pasti pernah dengar dong tentang senyawa organik. Kalau dengar tentang organik, kalian pasti ingetnya langsung sampah deh. Ada sampah organik dan anorganik ya. Ya, nyambung-nyambung gitulah ya. Yap, senyawa organik itu adalah senyawa yang komponen penyusun utamanya berupa atom karbon atau C yang mengikat atom hidrogen yang mempunyai lambang kimia H. Selain atom C dan atom H, senyawa organik juga mengikat atom lain seperti oksigen, nitrogen, sulfur, dan fosfor. Dan adik-adik, senyawa organik juga disebut senyawa karbon loh. Senyawa organik atau senyawa karbon pastinya khas ya, berbeda dengan senyawa anorganik. BTW, apa sih perbedaan senyawa organik dengan senyawa anorganik? Jadi gini nih, kalau senyawa organik itu dia kebanyakan berasal dari makhluk hidup dan beberapa diantaranya dihasilkan dari sintesis. Sedangkan senyawa anorganik itu berasal dari sumber daya alam mineral. Jika dilihat dari titik didih dan titik lebur, maka senyawa organik mempunyai titik didih dan titik lebur yang rendah, sedangkan anorganik tinggi. Kemudian, senyawa organik lebih mudah larut dalam pelarut nonpolar, di mana senyawa anorganik itu larut dalam pelarut polar. Dari segi ikatannya, senyawa organik itu dia berikatan kovalen. Sedang jika senyawa anorganik dia berikatan ionik. Terus umumnya nih, senyawa organik itu dia bersifat non-elektrolit alias dia tidak dapat menghantarkan listrik. Kebalikannya, senyawa anorganik dia umumnya justru bersifat elektrolit alias dapat menghantarkan listrik. Yang khas lainnya dari senyawa organik yaitu jika dia dibakar dia akan menghasilkan karbon dan karbon dioksida. Sedangkan jika senyawa anorganik tidak. Di antara contoh dari senyawa organik itu ada CH4, C2H5OH, dan lainnya. Kemudian contoh senyawa anorganik yaitu NaCl, CONH2 dua kali atau urea, dan juga batu kapur atau kalsium karbonat. Yap, itu tentang perbedaan senyawa organik dan senyawa anorganik. Sekaligus juga merupakan penjelasan tentang senyawa organik atau senyawa karbon. Terus, kalau senyawa hidrokarbon itu apa dong?
Nah, jadi kalau senyawa hidrokarbon itu dia termasuk dalam senyawa karbon yang paling sederhana karena hanya tersusun atas atom karbon dan hidrogen dengan rumus umum CXHY. C itu sendiri karbon, H itu sendiri hidrogen. Jadi hidrogen karbon, makanya disebut hidrokarbon. Dan X di sini adik-adik adalah jumlah atom C-nya, sedang Y adalah jumlah atom H-nya. Jadi, setelah penjelasan tadi, apa kesimpulannya? Yang mana senyawa karbon, yang mana senyawa hidrokarbon? Ternyata gas LPG yang termasuk hidrokarbon. Cuka, gula, alkohol, dan gas LPG itu termasuk senyawa organik atau senyawa karbon. Sedang hanya gas LPG yang termasuk hidrokarbon karena dia punya rumus kimia dan susunannya sesuai dengan senyawa hidrokarbon yaitu CXHY. Tapi perlu diingat bahwa hidrokarbon termasuk senyawa karbon ya. Hanya saja kalau hidrokarbon hanya mengandung hidrogen dan karbon. Sedang senyawa karbon selain tersusun dari C dan H, dia juga dapat mengikat atom lain. Seperti yang sudah dijelaskan di awal. Oke deh, mudah-mudahan jelas dan bermanfaat. Ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.